Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan berikut ini. Dalam keinginan untuk mengetahui siapakah diriku, aku sering merasa berada dalam ruang kehampaan. Dalam satu sisi hal itu membuatku takut, di sisi lain hal itu terasa memuaskan. Aku merasakan semuanya, dan tidak ada apa-apa. Bagaimana merasakan salah satunya? Dan di manakah letak perbedaan antara kekosongan, ruang yang tidak memiliki masa lalu, masa kini, atau masa depan, dengan ruang yang mati? Indikasi pertama dari kehampaan yang benar dan positif adalah bahwa hal itu akan menjadi paradoks. Hal itu akan dirasakan sebagai semuanya, dan tidak ada apa-apa, keduanya secara bersamaan. Maka itu akan menjadi hidup. Semua yang hidup adalah paradoks, hanya yang mati yang logis. Logika hanya berlaku untuk hal-hal yang mati. Logika tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Kehidupan melampaui logika. Kehidupan pada dasarnya tidak logis. Itulah yang dimaksud dengan menyebutnya paradoks, kehidupan mengandung kebalikannya sendiri. Oleh karenanya, itu adalah indikasi yang baik, bahwa dirimu merasakan semuanya, dan tidak ada apa-apa. Jika dirimu tidak merasakan apa-apa, maka itu adalah ruang yang mati. Jika dirimu hanya merasakan semuanya, maka itu semua adalah imajinasi. Ketika dirimu merasakan keduanya, itu bukanlah ruang yang mati atau proyeksi murni, melainkan adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Setiap kali dirimu merasakan semuanya, dan tidak ada apa-apa secara bersamaan, secara alami, di satu sisi dirimu akan merasa takut, karena ketiadaan tampak seperti kematian. Itu adalah kematian. Itu adalah kematian ego, kematian dari semua yang dirimu ketahui sampai sekarang, sebagai dirimu. Itu adalah diskontinuitas total dengan masa lalu, karenanya rasa takut muncul. Dirimu kehilangan identitasmu, dan itu adalah krisis terbesar dalam hidup. Seseorang ingin berpegang teguh pada identitasnya, setidaknya seseorang tahu siapa dirinya. Meskipun identitas itu tidak lain hanyalah neraka, dirimu tetap ingin berpegang teguh padanya. Setidaknya itu adalah sesuatu yang nyata. Sekarang semua hal yang nyata menghilang, dan semua yang dirimu ketahui tentang dirimu menguap. Ketakutan yang besar mencengkerammu. Tampaknya seolah-olah dirimu akan mati. Wajar untuk merasa takut. Tetapi di sisi lain, dirimu juga merasa sangat terpenuhi, karena itu adalah kematian dan kebangkitan, penyaliban dan kebangkitan. Ketika dirimu siap untuk kehilangan identitas lamamu, dirimu dilahirkan kembali. Kehidupan baru mulai berdenyut, jantung baru mulai berdetak. Sebagai ego dirimu menghilang, tetapi dirimu muncul sebagai bagian dari keseluruhan, dari keluasan yang tak terkira, dari totalitas. Ini benar-benar kelahiran orang suci, karena seseorang menjadi bagian dari keseluruhan. Ini adalah kelahiran seorang Buddha, seorang Kristus. Jadi, terlepas dari semua ketakutanmu,
masuklah ke dalamnya, jangan berpegang teguh pada masa lalumu. Dan ingat, ketakutan itu sangat kuat, karena seluruh masa lalumu akan mendukungnya, dan dirimu memiliki masa lalu yang sangat panjang, dengan jutaan kehidupan. Tidak hanya kehidupan ini, tetapi banyak kehidupan yang terkandung dalam alam bawah sadar kolektifmu. Itu semua akan menarikmu kembali. Mereka akan berkata, "Kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan gila? Kembalilah ke tempat perlindungan lama, ke keamanan lama." Masa lalu itu panjang, memiliki beban yang sangat besar, gravitasi yang besar. Dan yang baru yang sedang lahir seperti tunas baru, sangat rapuh. Dengan mudah ia bisa dihancurkan, ia bisa dengan mudah dihancurkan. Ingatlah bahwa kecuali dirimu terus maju terlepas dari semua ketakutanmu, dirimu tidak akan pernah masuk ke tempat yang tidak diketahui. Dan masuk ke tempat yang tidak diketahui, berarti masuk ke Tuhan. Tuhan tidak pernah dikenal. Dia tidak hanya tidak dikenal, dia juga tidak bisa diketahui. Dan apapun yang dirimu ketahui tentang Tuhan, hanyalah gagasanmu tentang Tuhan, bukan pengalamanmu. Mereka yang telah mengalami keilahian telah bungkam, telah benar-benar diam. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu. Mereka telah menunjukkan jalannya. Buddha berkata, para Buddha menunjukkan jalan, tetapi mereka tidak mengatakan apapun tentang pengalaman tertinggi. Mereka menunjukkan cara untuk mencapainya, tetapi mereka tidak pernah mengatakan apa itu sebenarnya. Itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diungkapkan. Tuhan adalah misteri. Faktanya, kata Tuhan adalah nama lain untuk alam semesta misterius, tempat kita hidup, bernapas. Kita adalah bagian dari misteri besar ini, dan tidak ada cara untuk mengungkap misterinya. Jadi dirimu harus melakukannya dengan sadar, dengan sengaja. Dirimu harus mempertaruhkan masa lalumu. Dirimu harus mendengarkan panggilan yang tidak diketahui. Itu adalah panggilan yang sangat jauh, dan tidak ada jaminan untuk itu. Tidak seorang pun bisa memberimu jaminan, hanya petunjuk. Aku bisa mengatakan kepadamu bahwa dirimu telah mendengar panggilan yang tepat. Tetapi itu berisiko, karena dirimu akan mempertaruhkan semua yang dirimu ketahui tentang dirimu untuk sesuatu yang jauh, tidak terlihat, misterius. Seseorang tidak akan pernah bisa yakin. Dirimu tidak bisa bersikap kalkulatif tentang Tuhan, dirimu tidak bisa bersikap licik dan pintar. Dirimu harus masuk ke dalam kepolosan yang sederhana, seperti anak kecil yang memegang tangan ayahnya, bisa masuk ke dalam hutan lebat tanpa rasa takut. Singa mungkin mengaum, tetapi anak itu tidak takut, karena ia tahu tangannya ada di tangan ayahnya. Sang ayah sendiri mungkin gemetar, tetapi anak itu terpesona dengan seluruh perjalanan, dengan seluruh petualangannya. Kesederhanaan seperti itu dibutuhkan, kepolosan seperti itu dibutuhkan, hanya dengan begitu dirimu bisa mengambil risiko.
anak adalah makhluk yang paling berani. Seiring bertambahnya usia, dalam pengalaman, ia mulai menjadi pengecut, ia menjadi penuh perhitungan. Ia berpikir 2 kali sebelum melangkah, dan ketika dirimu terlalu banyak berpikir, dirimu tidak akan pernah melangkah. Orang yang sangat kalkulatif akan tetap terpaku sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah bergerak karena setiap gerakan menciptakan rasa takut dalam diri mereka. Ini adalah gerakan yang paling hebat. Masuklah dengan sukacita ke dalamnya. Dan jangan khawatir tentang perbedaan antara ruang kosong, ruang negatif, dan ruang yang positif dan memuaskan. Jangan merasa terganggu. Beginilah cara pikiran mulai menghitung. Beginilah cara pikiran mulai berfungsi. Tidak perlu dirimu berada di jalur yang benar. Dimanapun dirimu merasakan paradoks terjadi, ingatlah, itulah kriteria bahwa dirimu berada di jalur yang benar. Jika dirimu tidak menemukan paradoks, dirimu pasti telah melewatkannya di suatu tempat, dirimu bergerak ke arah yang salah. Jadi jangan tanya, bagaimana merasakan salah satunya. Jika dirimu merasakan salah satunya, dirimu akan salah. Ketika dirimu merasakan keduanya, maka dirimu merasakan totalnya. Totalnya pasti keduanya, negatif dan positif. Pasti ada kematian dan kehidupan, musim panas dan musim dingin. Disitulah pikiran merasa bingung, linglung. Pikiran menginginkan hal-hal yang jelas, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Persyaratan dan harapan pikiran tidak bisa dipenuhi. Keberadaan tidak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan dan tuntutan pikiran. Dirimu harus menerima keberadaan sebagaimana adanya. Keberadaan bersifat paradoks, dan pikiran tidak bersifat paradoks. Pikiran bersifat linier, logis, bukan dialektis. Sejauh menyangkut pikiran, keberadaan bersifat Aristoteles, dan sejauh menyangkut kehidupan, keberadaan lebih bersifat Hegelian daripada Aristoteles. Keberadaan bersifat dialektika, keberadaan bergerak dari tesis ke antitesis, dan seterusnya. Seluruh gerakan bergantung pada tesis dan antitesis. Hal-hal yang berlawanan, sebenarnya bukanlah hal-hal yang berlawanan, melainkan saling melengkapi. Nikmatilah polaritasnya, paradoksnya. Bergembiralah karena dirimu berada di jalur yang benar, dan teruslah bergerak, meskipun ada semua ketakutan. Ketakutan itu wajar. Aku tidak bisa mengatakan bahwa dirimu tidak boleh merasakan ketakutan itu, karena ketakutan itu benar-benar wajar, tetapi dirimu bisa terus maju meskipun ada ketakutan itu. Ingat, perbedaan antara seorang pengecut dan seorang pemberani, bukanlah bahwa pengecut merasa takut, dan orang pemberani tidak merasa takut. Tidak. Itu bukanlah perbedaan antara pengecut dan pemberani. Keduanya merasa takut. Perbedaannya adalah bahwa si pengecut mendengarkan rasa takut dan menghentikan gerakannya, dan si pemberani tidak memperhatikannya, menyingkirkannya, dan bergerak meskipun takut.
Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.